PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Mereka memang tokoh-tokoh sakti. Semuanya bisa menyeberangi parit dengan gampang. Ada yang naik sepotong kayu, ada yang melompat-lompat pakai keping-kepingan papan, ada juga yang melempar-lempar daun-daunan ke air untuk pakai jembatan. Mereka adalah tokoh-tokoh rimba persilatan yang kelasnya tinggi. Ilmu mereka sudah mencapai tingkat atas. Sulit bagi kita untuk bisa menyamai mereka. Lalu, kita menyeberangi parit itu dengan cara bagaimana? Bukan hanya kita, tapi juga para jawara. Semuanya kebingungan. Raden Patsi, kami ini para jawara. Tapi terus terang, kami tidak bisa meniru para tokoh rimba persilatan yang digdaya itu. Aku juga bingung. Dengan cara apa kita bisa menyeberangi parit yang penuh dengan buaya seperti itu? Manusia gundul itu membuat jembatan. Bukan main. Paman setan Gungul itu memang sangat dikjaya. Dia mengumpulkan kayu gelondongan, lalu disambung-sambung menjadi sebuah jembatan darurat. Ayo, kita menyeberangi parit dengan meniti jembatan darurat itu. Setan Gungul, terima kasih. Kita sudah sampai di seberang dengan selamat. Terima kasih, Paman Gundul. Setan Gundul, Paman pintar sekali membuat jembatan. Ya, sebagian sudah masuk ke dalam istana Demit. Paman Kumbang Ireng, Paman Amburadul, Paman Siluman Hijau, Paman Giling Besi, dan lainnya. Ayo, kita juga masuk. Lompati tembok benteng itu. Hiya! Kita sudah melompat tembok benteng. Dan sekarang sudah berada di bagian dalam. Kok sepi? Tidak ada orang. Pada kemana paman-paman yang lebih dulu masuk ke sini? Itu mereka. Para celingukan. Menoleh ke sana kemari karena tidak ada musuh seorang pun. Iya. Keadaan yang sunyi seperti ini jangan membuat kita lengah. Justru kita harus lebih waspada. Sebab biasa suka ada serangan gelap yang mendadak. Ih, serem banget. Istana Demit ini seperti rumah hantu. Kotor, gelap, dan lembab. Temboknya berlumut. Di sana-sini tumbuh rumput liar. Sama sekali tidak terawat. Zaman dulu, mungkin Istana Demit ini bagus dan megah. Tapi setelah runtuh, jadi terbengkalai. Raden Patsi? Oh, iya. Ada apa, Jawara? Raden Bentar di mana? Aduh, iya. Dia masih ada di sana, di seberang. Kenapa aku jadi lupa? Aku juga lupa. Ayo, kita balik lagi. Tidak perlu. Raden Bentar. Aku tadi ikut di belakang kalian. Meniti jembatan darurat yang dibuat oleh Paman Setan Gundul. Maaf, Kakang Bentar. Saya melupakan Kakang. Aku juga minta maaf. Tidak. Teruslah kau pimpin penyerangan ini.
Baik, Kakang Bentar. Apa itu? Itu suara gong. Gong? Gong itu pasti besar sekali. Sebab suaranya sangat keras dan nyaring. Dinding itu terbuka. Dinding tembok yang besar dan tebal itu perlahan-lahan bergerak, terbuka sedikit demi sedikit. Suaranya mengerikan dan menimbulkan getaran yang hebat. Tanah yang kita pijak ikut bergetar. Nah, tembok itu sudah terbuka lebar-lebar. Sebuah pintu besar menganga. Aksi, ada orang keluar dari pintu itu. Nampak sebagai seorang sastrawan. Berjalan dengan tenang menghampiri kita. Tapi pemuda itu mata keranjang. Mata keranjang? Dia memandang pada aku terus sambil tersenyum-senyum. Kunti, seorang pemuda memandang seorang gadis itu wajar. Apalagi kau gadis yang manis. Tentu banyak pemuda yang tertarik sama kamu. Tapi yang ini lain, nakal. Oh iya? Pandangan matanya, mata nakal. Senyumannya mesum. Selamat datang di Istana Demit. Terima kasih. Saya gembira sekali menerima kunjungan tamu-tamu terhormat. Para tokoh utama rimba persilatan yang dikjaya. Anda siapa? Dan sebagai apa kedudukan Anda di Istana Demit ini? Saya Pangeran Samanta. Saya atas nama Ratu Istana Demit ingin sekali menyambut tuan-tuan sekalian dengan sambutan yang istimewa. Kalau begitu, pimpinan tertinggi Istana Demit ini bukan seorang raja, melainkan seorang ratu. Benar. Siapakah nama sang ratu? Tentu Anda sudah mengetahuinya. Sebab bukankah Anda sedang mencarinya? Lasmini. Benar. Lasmini. Pangeran Lasmini. Dapatkah saya bertemu dengan Ratu Istana Demit? Oh, tentu saja. Akan tetapi ada syaratnya. Sudah saya duga. Anda pandai menebak. Sebutkan syarat itu. Seperti yang biasa terjadi di dalam pertemuan orang-orang dari kaum persilatan. Sudah saya duga. Sekali lagi, Anda pandai menebak. Silahkan atur saja. Terima kasih. Gong! Aduh, sialan. Gong itu dipukul lagi. Oh, suaranya keras banget. Telingaku sampai sakit. Iya, bikin kaget saja. Tapi gongnya tidak kelihatan. Cuma suaranya saja yang terdengar. Pasti di dalam sana. Nah, sekelompok orang berjalan keluar dari pintu itu. Jumlahnya 10 orang. Berpakaian merah-merah. Berbaris. Dan berjalan dengan rapi menuju ke sini. Bisa kita mulai? Baik. Paman Amburadul, bagaimana? 10 orang itu cacing busuk. Blah. Berikan sama anak buahmu. Baik, Paman. Nah, para jawara. Siaga. Tuan. Kalian semua jumlahnya 10 orang. Iya, betul. Cocok dan pas dengan jumlah mereka yang juga 10 orang. Ya, betul, Pak. Bertarunglah kalian dengan jujur. Tunjukkan watak satria sebagaimana layaknya seorang jawara. Pangeran Samanta, kami sudah siap. Bagus. Wajyabalan. Mereka adalah barisan jawara dari Madangkara. Tunjukkan permainan yang bagus agar tidak mengecewakan mereka.
Wah, pertarungan yang mengasihkan. 10 orang jawara turun sekaligus. Baru kali ini aku melihatnya. Mereka seimbang. Jaga-jago istana Demit itu hebat juga ya. Bisa mengimbangi para jawara. Nah, sekarang mulai terlihat. Para jawara berada satu tingkat di atas para jagoan istana Demit. Iya, para jagoan mulai terdesak. Hah? Iya. Para jagoan istana Demit itu menghentikan pertarungan. Iya. Mereka mau meningkatkan pertarungan dengan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Oh ya? Iya. Di dalam pertarungan tangan kosong, mereka merasa tidak akan unggul. Maka mereka akan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Iya benar. Lihat, mereka mulai mengambil ancang-ancang. Ilmu kadikjayaan macam apa yang akan mereka pergunakan? Semuanya melakukan sikap yang sama. Merendahkan kuda-kuda, kedua tangan maju ke muka. Kelompok jawara juga sudah mengambil ancang-ancang. Wah, mereka mau mengeluarkan ilmu pilar-pilar. Menurut perhitunganku, kelompok jawara masih unggul di dalam penguasaan ilmu kadikjayaan. Wah, 10 orang jagoan istana Demit serempak berlompatan menerjang ke muka. Tapi dengan mantap dihadang oleh sekelompok jawara. Sehingga mereka saling berbenturan. Kelompok jawara yang menang. Iya, 10 orang jagoan istana Demit itu terpental, lalu terbanting dan terkapar di tanah, tidak bangun lagi. Bagaimana Pangeran Samanta? Perang tanding yang pertama, pihak kami yang unggul. Ya, aku akui. 10 orang jawara dari Madangkara memang hebat. Tapi tentu saja perang tanding belum selesai. Bahkan baru mulai. Silakan. Kom! Lihat, dari pintu itu keluar lagi sekelompok orang. Jumlahnya juga sama, 10 orang ya. Kalau yang tadi berpakaian seragam merah-merah, yang sekarang berpakaian seragam putih-putih. Dan kelihatannya tingkatannya lebih unggul dari yang tadi. Iya, kalau yang tadi masih muda-muda, yang sekarang agak tua sedikit. Kelompok jawara, siapa? Lawan yang muncul jumlahnya tetap 10 orang. Jadi aku rasa mereka tetap merupakan lawan kalian. Siapa? Majulah, lawan mereka. Mereka mulai bertarung. Benar dugaanku. Kelompok jagoan istana Demit yang ini lebih unggul dan lebih baik dari yang tadi. Gerakan mereka tenang tapi mantap. Kelompok jawara kewalahan. Iya, sekarang menemui lawan yang tangguh. Dan sedikit demi sedikit mulai terdesak. Kenapa kelompok jawara menghentikan pertarungan ya? Iya. Kalau diteruskan, mereka tidak akan menang. Sebab lawan lebih unggul di dalam pertarungan tangan kosong. Jadi? Tidak ada jalan lain kecuali mempergunakan ilmu kadikjayaan. Kelompok jawara mengambil ancang-ancang. Sama seperti tadi, mau mengeluarkan ilmu pilar-pilar. Tapi para jagoan istana Demit mengambil ancang-ancang berbeda dengan kelompok yang pertama. Berarti mereka akan mengeluarkan ilmu kadikjayaan yang berbeda pula.
sudah bergerak. 10 orang jagoan istana demit berlompatan menerjang ke muka. Begitu juga kelompok jawara berlompatan menerjang ke muka. Dan mereka saling terjang, berbenturan di udara. Kelompok jawara roboh. Mereka terpelanting. Berguling-guling di tanah, lalu terkapar muntah-muntah darah. Mereka tewas. Semuanya tewas. Berdebah. Kalian telah membunuh para jawara Madangkara. Kubunuh kalian semuanya. Raja Paksi, tahan. Kakang Bentar, para jawara tewas. Sabar. Ingat Raja Paksi, kita bukan berada di sebuah medan perang, tapi berada di sebuah gelanggang pertandingan, yaitu perang tanding. Pertarungan mengadu jiwa yang dilakukan dengan jujur dan bersih. Jadi, hanya ada 2 pilihan. Kalah atau menang, hidup atau mati. Musuh mengajak kita melakukan pertarungan perang tanding, dan kita menyanggupi. Jadi, perlihatkanlah sifat seorang ksatria yang memegang teguh peraturan perang tanding. Jangan gelap mata, apalagi membabi buta. 10 orang jawara tewas sekaligus. Puntan Jala, Kaladenta, Kuda Sempalan, Brajawi Kalpa. Raja Paksi, relakan kepergian mereka. Mereka telah gugur menunaikan tugasnya, mengemban titah kerajaan. Iya. Bagaimana, Saudara Bentar? Sekarang kami yang kalah. Tapi keadaan masih 1-1. Masih seimbang. Silakan menunjuk giliran selanjutnya. Baik. Aku. Paman Kumbang Ireng. Mundur semuanya. Aku pecahkan kepala 10 orang jagoan istana demit itu. Baiklah. Silahkan Paman Kumbang Ireng. Hai, kalian 10 orang cacing busuk, jangan besar kepala. Sudah bisa mengalahkan jawara Madangkara. Nih, aku si Kumbang Ireng lawan kalian. Oh, Kumbang Ireng tidak pakai basa-basi, langsung saja main terus. Ya, gerakan Paman Kumbang Ireng ringan sekali. Berputar, melayang dan meluncur. Cocok dengan julukannya si Kumbang Ireng. Iya benar, ilmu silatnya seperti seekor kumbang. Kelompok jagoan istana demit kebingungan. Mereka bingung melihat caranya Kumbang Ireng bertarung yang aneh. Membuat mereka mulai kewalahan. hai, kenapa berhenti? Kalian putus asa karena terdesak terus, bukan? Kalian tidak akan menang melawan aku. Kalian mau mempergunakan ilmu kedijayaan? Baik, baik. Boleh, boleh. Sesuka hati kalian, aku ladeni. Udah! Wah, ilmu kedikjayaan macam apa yang akan dikeluarkan oleh Paman Kumbang Ireng itu? Sikapnya aneh sekali. Kakinya yang satu diangkat, lalu ditekuk. Kedua tangannya dipentang, seperti orang mau terbang ya? Iya, itulah ajian Kumbang Geni yang dahsyat. Oh ya?
kalian semuanya cacing-cacing busuk. Hebat sekali Paman Kumbang Ireng itu. 10 orang jagoan istana Demit itu roboh sekaligus. Ajian kumbang geni yang dipergunakan oleh Paman Kumbang Ireng memang sangat dahsyat. Ayo, siapa lagi jagoan istana Demit? Keluar, ayo! Tidak usah berteriak-teriak, Kumbang Ireng. Sebentar lagi akan keluar orang yang akan menjadi lawanmu. Mana? Sebentar, sabar. Itu keluar, tapi cuma 1 orang. Di dalam pertarungan yang jujur, 1 harus lawan 1. Paman Kumbang Ireng seorang diri. Jadi pihak musuh juga hanya mengeluarkan seorang jago. Iya. Paman Kumbang Ireng mendapat lawan yang seimbang. Karena orang itu juga bentuknya sama. Tinggi besar dan kulitnya hitam. Si hitam melawan si hitam. Jala Ireng. Ya. Lawanlah orang itu. Namanya si Kumbang Ireng. Orang yang jelek itu. Bangsat. Kau kira kau bagus? Kau lebih jelek dari aku, tahu? Yep. Untuk menangkap seekor kumbang harus pakai jala, bukan? Pantas nama kau Jala Ireng. Rupanya kau tukang jual jala ya. Nama kau Kumbang Ireng. Namaku Jala Ireng. Ayo, Kumbang Ireng, lawan Jala Ireng. Ku pecahkan kepala kau. Ursa! Wah, bukan main. Sebuah pertarungan yang sengit. Kumbang Ireng melawan Jala Ireng. Jala Ireng punya senjata yang aneh. Sebuah jala. Dia menebar jala berkali-kali seperti sedang menjala ikan di laut ya. Pertarungan yang sangat menarik. Si Jala Ireng menebar-nebarkan jala bertubi-tubi seperti sedang menjala ikan di laut. Sedangkan Kumbang Ireng melayang-layang seperti seekor kumbang yang menghindari jaring perangkap. Kumbang Ireng kena jaring. Kau dapat diringkus oleh senjataku, Jala Sakti. Celaka, Paman Kumbang Ireng kena di jala. Wah, gawat. Paman Kumbang Ireng menggelepar-gelepar di dalam jala seperti seekor ikan yang kena oleh jaring. Kau tidak akan bisa melepaskan diri dari jala. Sebab jala aku ini terbuat dari usus ikan hiu dicampur dengan minyak lemak buaya. Alot dan kenyal, tidak akan mempan dibacok pakai pedang atau dibakar oleh api. Paksi, bentar, ayo bertindak. Kita harus menolong Paman Kumbang Ireng. Kasihan dia menggelepar-gelepar di lirik jala. Tenang Kunti, jangan panik. Jangan sembarangan bertindak. Kita harus melakukan perhitungan yang matang. Mampus kau, Kumbang Ireng. Kau tidak akan bisa melepaskan diri dari senjataku yang sakti, Jala Ireng. Kok diam? Iya, Paman Kumbang Ireng tidak berontak lagi, tapi sekarang diam. Jangan-jangan dia pingsan atau bahkan tewas? Tidak. Dia tidak pingsan apalagi tewas. Paman Kumbang Ireng sedang bersemedi. Bersemedi? Benar. Dia memejamkan mata sambil mengatur pernafasan. Apakah dia mau mengeluarkan ilmu kedikjayaan? Benar Kunti. Paman Kumbang Ireng merasa tidak sanggup melepaskan diri dengan mengerahkan tenaga kasar. Jadi harus dengan ilmu kedikjayaan untuk menghancurkan jala yang mampu itu. Jala itu hancur. Wah, hebat. Bukan main. Tiba-tiba Paman Kumbang Ireng berontak. Sekali renggut, tali temali jala yang besar dan sangat kuat itu putus.
Senjataku, Jala Ireng hancur. Semua talinya putus-putus. Rusak, binasa. Senjata andalan kau ternyata bukan jala sakti, tapi jala bobrok. Keparat. Aku dengan susah payah berbulan-bulan membuat jala. Kau hancurkan begitu saja. Tapi kau jangan besar kepala. Kau bisa menghancurkan senjata Jala Ireng dengan ilmu kedikjayaan. Aku juga bisa membinasakan kau dengan ilmu kedikjayaan. Ayo, kita mengadu jiwa dengan mempergunakan ilmu kedikjayaan. Terserah kau, Keparat. Tahanlah ajian cadas kerancang. Tahan juga ajian kumbang geni. Mereka saling terjang. Jala Ireng terdorong ke belakang, terhuyung-huyung. Paman Kumbang Ireng terjungkal, tergeletak di tanah. Paman Kumbang Ireng. Tewas. Paman Kumbang Ireng ternyata tewas. Jala Ireng lebih dikjaya dari Kumbang Ireng. Ayo, siapa lagi yang maju? Bangsat. Kau membunuh paman guru. Maju kau, Keparat. Mau apa kau bocah cilik? Aku mau menuntut balas kematian paman Kumbang Ireng. Paksi, mundur. Paman Siluman Merah. Mundur kau. Iya bagianku. Baik, paman Siluman Merah. Kau manusia bangsat. Kau membunuh sahabatku si Kumbang Ireng. Jadi kau harus mampus. Lawan aku, Siluman Merah dari Lembah Jurek. Jangankan Siluman Merah. Jin, setan, gondoruo, kolong wewe, aku makan. Kadal belang. Hei, Mereka langsung bertarung. Siluman Merah gerakannya cepat sekali. Berkelebat-kelebat. Benar-benar cocok jadi siluman. Paman Siluman Merah berada di atas angin. Si Jala Ireng terdesak. Jala Ireng terjungkal. Dadanya kena tendang. baru ditendang sedikit saja, roboh. Boleh juga kau Siluman Merah. Kau bunuh aku dengan ajian cadas kerancang. Ayo. Kau mau pakai ilmu kedikjayaan ya? Boleh, boleh. Ayo keluarkan kehebatan kau. Berjingkrak-jingkrak seperti orang gila. Dia mau mengeluarkan ilmu siluman gila. Aduh, suara apa itu? Orang banyak tertawa. Suaranya serem sekali. Tapi siapa yang tertawa? Aku tidak melihatnya. Mungkin teman-temannya Siluman Merah, makhluk halus. Jala Ireng kenapa? Tiba-tiba menjerit sambil memegangi kepala. Seperti ada yang memukulnya. Dia berguling-guling di tanah. Memegangi kepala dan lehernya. Seperti ada yang mencekik. Dia diserang oleh pasukan makhluk halus, temannya Siluman Merah. Mati! Jala Ireng mati! Hebat sekali ilmu Siluman Merah itu. Bisa menyerang musuh tanpa kelihatan. Tahu-tahu musuhnya roboh, menjerit-jerit, kemudian mati. Mampus kau, Jala Ireng. Kau pengkhianat Samanta. Ayo, keluarkan lagi jago Istana Demit. Tandingkan dengan aku, Siluman Merah. Baik. Gong! Nah, itu sudah keluar. Giliran selanjutnya yang akan bertarung. Namanya Siluman Hitam. Kadal belang. Namanya sama dengan aku. Oh, Pangeran Samanta. Kau rupanya pintar mengarang.
Maksudmu? Aku yakin jagoanmu itu namanya bukan siluman biru. Sebab tampangnya sama sekali tidak cocok memakai julukan siluman. Benar. Lihat ini contohnya. Paman siluman merah. Orangnya tinggi dan kurus sekali. Mukanya peot dan pucat. Rambutnya panjang sekali sampai ke pinggang. Cocok dengan julukan siluman merah. Tapi jagoanmu itu badannya gempal, mukanya segar dan montok. Tidak cocok jadi siluman. Terserah kalian. Yang penting dia punya nama siluman biru. Kau hanya ingin menjatuhkan semangat kami. Memakai nama disesuaikan dengan calon lawan. Benar. Tadi yang bertarung dari pihak kami Kumbang Ireng. Lantas kau mengeluarkan jago namanya Jala Ireng. Jelas kau mengada-ngada. Kunti, Paksi, untuk apa kalian meributkan soal nama? Yang penting adalah hasil dari perang tanding ini, bukan? Iya, Kakang Bentar. Nah, mundurlah kalian. Biar paman siluman merah yang bertarung dengan siluman biru. Iya. Majulah kau, siluman palsu. Bukan kau saja yang berhak memakai nama siluman. Bangsat. Mereka sudah bertarung. Wah, sama-sama gesit dan sama-sama tangkas. Mereka seimbang, sama-sama ahli melakukan pertarungan kosong. Wah, seru banget. Saling sambar, saling seruduk, dan saling renggut. Loh, kok berhenti? Baru saja sebentar. Belum sampai 30 jurus sudah berhenti. Kenapa berhenti kau, ha? Baru 20 jurus. Dan diantara kita belum ada yang terdesak. Untuk apa diteruskan? Supaya kau cepat mampus, kadal belang. Pertarungan tangan kosong hanya buang-buang waktu. Bagiku hanyalah sekedar basa-basi belaka. Jadi lebih baik langsung kita mengadu jiwa dengan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Boleh, akulah ini. Keluarkanlah ilmu kau yang tadi.